Sebelumnya, di sekolah berhantu. Jack, ayo, lari! Temani kami. Sekolah berhantu ada di sekitarmu. Jenazah dengan muka yang rusak itu terus memegang kakiku dan menyeretku sampai hampir masuk ke dalam kuburan tempatnya berasal. Sementara Jaki terus membantu menarik tanganku dari arah yang berlawanan. Jak, tarik tangan gue lebih kenceng, Jak. Temani kami. Tolong. Sur, tendang Sur, tendang dia Sur. Jenazah buruk rupa itu terlihat sangat bahagia menemukan mangsa seperti kami. Aku mulai sangat lelah dan hampir putus asa. Pikiranku terus mengutuk keadaan sial ini. Tapi aku juga gak mau kalau harus mengakhiri hidup di tempat seperti ini dan gak ada satu orang pun yang tahu. Sebenarnya, Jaki bisa pergi kalau dia mau. Toh hanya kakiku yang tertahan oleh jenazah ini. Jak, lo pergi deh. Cepet cari bantuan. Jaki yang gak mau pergi berusaha mengambil bebatuan yang ada di sekitarnya dan melemparkannya ke wajah jenazah itu berkali-kali. Tapi nampaknya itu gak mempan. Jenazah ini harus dimusnahkan dengan cara lain. Tolong kami. Tiba-tiba, kulihat ada sepasang kaki berjalan memasuki area kuburan dan mendekat ke arah kami. Jaki yang juga melihat pria ini sontak teriak meminta bantuan. Pak, tolong kami Pak. Pria itu terus berjalan mendekat dan mengeluarkan keris. Aku gak salah lihat. Dengan beraninya, dia menusukkan keris itu ke badan jenazah yang masih memegang kakiku dengan kuat. Seketika saja, jenazah itu menghilang bagaikan debu setelah keris dicabut dari tubuhnya. Lu gak apa-apa kan? Lu gak kenapa-napa kan? Ayo bangun Sur. Jaki terlihat senang dan berusaha membangunkanku. Sementara aku terus menatap pria ini yang masih diam aja setelah menancapkan kerisnya. Ia gak berbicara sedikit pun, namun tidak juga pergi dari hadapan kami. Pak, terima kasih banyak Pak. Kalau nggak ada Bapak, mungkin... Siapa Anda? Anda bagian dari orang-orang yang melakukan ritual tadi kan? Anda mau bunuh kami sekarang dengan keris itu kan? Dan ngejadiin kami sebagai persembahan. Sur. Kok lo gitu sih? Bapak ini udah bantu kita. Jak, kita sekarang di dimensi lain. Kita nggak bisa percaya orang gitu aja dengan mudah. Saya sama seperti kalian. Saya bukan penduduk asli sini. Saya paham ketakutan dan kecurigaan kalian. Hal itu telah saya rasakan 40 hari yang lalu. Aku nggak nyangka bahwa jawaban yang dilontarkan beliau ini benar-benar di luar ekspektasiku. Jadi, ada orang lain yang juga terjebak di sini selain aku dan Jaki. Bahkan udah 40 hari. Kalau pria itu terjebak selama 40 hari, gimana dengan aku dan Jaki? Kami yang baru hampir 1 hari aja ada di sini, rasanya udah berkali-kali mau mati. Gimana bisa aku sanggup jika harus terus hidup di sini dengan segala keanehannya di sini? Dengan tatapannya yang tajam, pria itu berjalan keluar dari kuburan. Ia sempat menengok ke arah aku dan Jaki. Pria itu seolah memberi isyarat pada kami untuk terus mengikutinya. Sur, gimana? Kita ikut Bapak itu aja atau kita cari jalan lain sendiri? Lu percaya dia bukan orang jahat, Jak?
Kalau dia jahat, dia gak bakal nolongin elu, Sur. Gue juga gak tahu niat asli dia apa. Tapi kita dari tadi gak pernah nemu siapa-siapa, Sur. Gak ada salahnya kan kita ikutin dia dulu. Kalau dia emang jahat, kita pasti bisa kabur. Selalu ada cara, Sur. Oke, kali ini gue mau percaya sama lo. Gue juga setuju sama lo. Ayo. Bener juga apa yang dibilang Jaki. Sedari tadi, kami mencoba mencari pertolongan tapi selalu ketemu dengan kesialan. Orang-orang jahat dan juga setan. Mungkin pria ini adalah jawaban dari harapan dan doaku yang terus aku panjatkan di tengah ketakutanku. Bisa aja kan? Aku pun berlari mengejar pria itu dan mencoba bertanya lebih banyak hal lagi yang dia tahu. Pak, tunggu Pak. Saya belum ucapkan terima kasih tadi. Maaf kalau kesan pertama saya nggak baik. Tapi saya sangat berterima kasih banyak karena Bapak udah bantu saya dari jenazah yang tadi. Pria ini semakin memelankan langkahnya dan tersenyum kepadaku. Iya, tidak apa-apa, Nak. Siapa namamu? Saya Suryo, Pak. Dan ini teman saya, Jaki. Kami siswa di SMA Bakti yang lagi study tour. Lalu di tengah perjalanan, bis pariwisata kami bannya bocor, Pak. Akhirnya saya dan Jaki main ke dalam hutan. Bermain air terjun, Pak. Tapi tiba-tiba aja... Kalian ditarik dari dasar air. Kemudian, kalian muncul di sini kan? Bener, Pak. Berarti Bapak dari air terjun itu juga? Kurang lebih seperti itu. Nanti saya ceritakan. Di sini terlalu rawan. Banyak setan dan orang jahat berkeliaran. Ayo ke rumah saya. Sampai di sini, aku percaya bahwa pria yang belakangan ku ketahui namanya Pak Bram adalah orang yang baik. Beliau seperti orang yang sudah paham dengan lika-liku kehidupan di hutan ini. Wajar aja sih, 40 hari berada di sini sudah pasti belajar banyak hal. Aku juga yakin sih bahwa Pak Bram ingin sekali keluar dari sini dan kembali ke dunia nyata. Hanya saja, sampai hari ke-40, beliau belum juga menemukan caranya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang sederhana. Betul, itu adalah rumah Pak Bram. Di sekelilingnya ada juga rumah-rumah yang lain, cuman kelihatan sepi. Hanya lampunya aja yang nyala. Dari penuturan Pak Bram, rupanya orang-orang tinggal di sini adalah mereka yang juga terjebak di sini sejak lama dan mencoba menata hidup dengan pasrah di sini. Ada juga yang sudah 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Gila, selama itu. Ada rasa kesal yang kutahan. Tidak terima rasanya kalau juga harus tinggal dan pasrah hidup di sini. Pasti ada jalan keluar lah. Harus ada. Kalau kami bisa masuk ke sini, logikanya aja, pasti kami juga bisa keluar dari sini. Aku gak mau terpenjara dan menua di tempat bodoh kayak gini. Pak Bram mempersilahkan aku dan Jaki masuk ke rumahnya. Tidak ada siapa-siapa di dalam, karena Pak Bram terjebak ke sini sendirian. Untungnya saat aku terjebak di sini, masih ada Jaki yang menemaniku. Meskipun ini tidak bisa dibilang hal yang menguntungkan bagi kami berdua. Kami disuguhi air hangat dan sedikit makanan untuk mengganjal perut. Si Jaki asik menikmati makanan. Sementara aku rasanya ingin segera pulang. Mataku tertuju pada seisi rumah Pak Bram. Tidak terlalu banyak barang. Hanya ada tempat tidur, lemari,
peralatan memasak, dan beberapa keris yang menggantung. Pak, kenapa ada banyak banget keris di sini? Keris itu saya dapat dari para penghuni hutan ini. Diam-diam saya ambil. Keris itu punya kekuatan. Salah satunya bisa bantu kamu tadi untuk membunuh setan-setan. Jadi Bapak kumpulkan keris untuk pertahanan diri? Iya, di sini bukan cuma ada setan, tapi banyak juga manusia dari berbagai macam sekte yang berbahaya dan mematikan. Itu kayak sekte penyembah daging gitu ya, Pak? Jadi, kalian sudah bertemu dengan sekte itu. Itu baru salah satunya saja. Masih ada puluhan sekte lain yang mungkin akan kalian tahu setelah 40 hari di sini. Seperti saya. 40 hari? Enggak, Pak. Kami bukan liburan di sini. Kami terjebak, Pak. Kami mau pulang segera. 40 hari yang lalu, saya juga berkata begitu. Pak Bram benar-benar sudah pasrah dengan keadaan. Sama sekali tidak memberi kami semangat dan harapan untuk bisa pulang dari sini. Seolah benar-benar gak ada jalan keluar lagi. Aku yang gak bisa terima dengan semua hal ini terus menggali informasi dari Pak Bram sampai beliau mau memberitahu kami cara untuk bisa keluar dari sini. Pikirku, sesulit apapun jalan itu, pasti bisa dilalui. Aku yakin. Aku masih bersikeras memaksa Pak Bram untuk memberikan kami informasi jalan keluar dari hutan ini. Melihat besarnya kesungguhan kami, akhirnya Pak Bram mau menceritakan cara keluar dari sini. Baiklah, karena kalian memaksa untuk segera keluar dari sini, kalian harus menemukan 1 dari 8 pintu untuk keluar. Pintu itu akan mulai bersinar di setiap jam 12 malam setelah lonceng delman berbunyi. Itulah salah satu cara untuk keluar dari sini. Terus, kenapa Bapak nggak coba? Kayaknya mudah deh. Saya sudah coba masuk ke 4 pintu pertama. Semuanya gagal. Oke, berarti masih ada 4 pintu yang lain belum dicoba kan, Pak? Gimana kalau kita coba sekarang? Aku merasa menemukan titik terang untuk bisa keluar dari sini. Bukan hanya dengan Jaki, tapi aku juga ingin Pak Bram bisa keluar dari sini dan bertemu keluarganya kembali. Pak Bram bilang, untuk mengetahui letak pintunya, kami harus mengikuti larinya delman dengan lonceng itu. Karena delman itu akan selalu berputar mulai jam 12 malam untuk mengelilingi 8 pintu keramat itu. Pak Bram sudah memberitahu kami terkait 4 pintu yang sudah dia coba. Maka aku, Jaki, dan Pak Bram untuk masing-masing mencoba 1 pintu lain yang belum dicoba Pak Bram. Kali ini, mau tidak mau, aku harus berpencar dengan Jaki. Tapi aku yakin kami akan aman dan segera menemukan jalan keluar. Pak Bram sudah membekali aku dan Jaki dengan masing-masing 1 keris untuk berjaga-jaga kalau kami ketemu lagi dengan setan dan manusia jahat lainnya. Oke, perjalanan mencari pintu keluar, kami mulai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.